manajemen SDM dan delegasi tugas nih. Ini tentang manajemen SDM dan pendelegasian tugas. Ada kendala di instruksi atau komunikasi. Plan di kantornya A, tapi saat aplikasi di lapangan jadinya B. Nanti instruksinya A, implementasi aplikasinya jadinya B di lapangan. Gimana nih Pak Dhani? Bagaimana mencari kandidat muslim yang profesional? Dalam hal ini, pemahaman cara beragamanya baik dan profesional secara keahlian. Baik dari sisi agamanya, kemudian baik dari sisi keahliannya, profesional juga, dan profesional secara keahliannya dan pemahamannya secara beragama juga baiknya. Kira-kira gimana? Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ziko, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Alhamdulillah dari binikmatihi tatimmu sholihat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bertemu lagi malam hari ini di live Instagram sama ya sambil beri kita coba ya mengundang Pak Dhani, beliau adalah narasumber malam hari ini. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Beda zaman ya. Suara dengar kok. Tapi suaranya kayaknya jelas ya? penonton yang lain jelas, suara jelas. Tapi kalau penonton lain kayaknya lihat ya Saya. kita Oh gitu. kabar Ya, ya. berdua. Kita Saya coba cek. Coba cek dulu ya ke ini Pak, siapa yang hadir ya? Ada Pak Alfian, ada Mas ya. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang salah satu pilar ya dari manajemen, yakni manajemen sumber daya manusia, dan sudah hadir bersama kita meskipun saya mendengar suaranya saja ini. Ada Pak Dhani Dewantara ya, Pak Dhani Dewantara, beliau adalah Associate Consultant di Ziyadah Consulting, yang saat ini beliau adalah profesional ya di HR gitu ya, saat ini juga aktif di salah satu perusahaan sebagai Head of HR ya, Head of HR di salah satu institusi di Indonesia. Pak Dhani, saya cek suara saja berarti ya, cek suaranya. Antum Anda bersama kita. Aman, suara aman. Amin, secara aman ya. Gimana kabarnya Pak Dhani? Alhamdulillah, selalu menjaga senyum. Jadi HRD katanya zaman sekarang harus banyak senyum. Harus banyak senyum ya. Iya, kalau cemberut terus ntar ini susah ntar ketemu sama orang. Kenapa harus menjaga senyum tadi itu salah satunya tuh? Iya. Ditakutin Pak. Kalau jadi saya pernah dengar cerita ya dari dosen saya dulu di kampus. Dia bilang gini, senyum itu tanda kelemahan katanya gitu kan. Beliau meneruskan, kalau Anda di penjara gitu. Jadi makanya di penjara itu jarang orang senyum karena dianggap lemah. Nah, itu bisa dibully dan segala macam. Tapi kita kan gitu. di penjara kan. Kita hidup Betul. sama manusia, kita hidup bertetangga dan segala macam. Kalau kita nggak senyum, orang malah jadi nggak mau ini kan, nggak mau dekat, nggak mau banyak bicara, nggak mau banyak curhat dan segala macam. Nah, bahkan manajemen yang dia HRD yang dia jarang senyum itu bilang, wah itu mah hanya dukung korporat aja gitu. Omongan kita aspirasi rakyat ya, aspirasi karyawan nggak akan didengar. Nah, ini kan. Berarti boleh nggak senyum, tapi paling di penjara. boleh nggak senyum kalau di penjara. Iya, Masya Allah. Saya jadi ingat nih Pak Dhani ya. Kalau dipanggil ke ruangan HR itu berarti tanda-tanda ya. Ini ada sesuatu yang nggak baik dan nggak bener nih. Biasanya gitu ya. Jadi ini. Masya Allah. Padahal kan mau dipromosi itu. Nah, makanya itu harus diubah image-nya. Dia lagi ketemu nih, saya harus panggil, berarti promosi. Nah, itu yang harus ditanamkan di para karyawan. Wah, saya diapresiasi nih, didatengin sama HRD. Iya, ini jadi kesempatan untuk saya bisa sharing nih, kan gitu ya. Saya bisa nyampein unek nih, nyampein pendapat nih. Itu kan. Itu, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Pak Dhani.
Kita malam ini kan temanya adalah Q&A ya, Q&A di mana saya akan menyampaikan pertanyaan nih. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Sobat Ziko ya. Sejauh ini sudah ada, bentar saya cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5 yang submit pertanyaan, menqadarullah satunya hanya kosong ya, kosong tanpa pertanyaan. Ada dari Azata Jaya, ini brand parfum, kemudian ada dari Pasadena Kita Persada, Siomay Tanker, kemudian ada Rumah Quran Bundalia, dan yang kelima ada dari Supra International Indonesia tentang SDM. Jadi ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan, tapi pertanyaan yang kelima itu isinya 2, berarti 5 ya. Akan ada 5 pertanyaan nih Pak Dhani ya, nanti akan saya bacakan satu persatu. Kita jadikan 5 pertanyaan ini jadi bahan diskusi kita selama 1 jam ke depan insya Allah. Alhamdulillah. Bismillah ya. Ya, langsung ya Pak Dhani ya, pertanyaan pertama ini. Pertanyaan pertama, gasken. Bismillah ya. Ini satu dari Azata Jaya Pak Faris ya. Azata Jaya ini adalah brand parfum, ada jumlah karyawannya 25. Pertanyaannya adalah manajemen SDM dan delegasi tugas nih. Ini tentang manajemen SDM dan pendelegasian tugas. Ada kendala di instruksi atau komunikasi. Plan di kantornya A, tapi saat aplikasi di lapangan jadinya B. Nanti instruksinya A, implementasi aplikasinya jadinya B di lapangan nih. Gimana nih Pak Dhani? Ya banyak memang kayak begitu ya. Banyak memang. Saya juga jadi ingat ada training ya, training. Kalau bukan training, games. Jadi ada 10 orang dijajarin kan, 10 orang dijajarin dari orang yang ujung kiri misalkan, ujung kiri disuruh memberi pesan apa gitu ya. Di tularkan gitu ya ke sebelahnya sampai ke ujung orang ke-10 gitu di ujung kanan gitu ya. Itu pasti ada beda gitu. Pasti ada beda kan. Padahal lokasi di situ-situ juga. Orangnya sebelah-sebelahan, bisik-bisikan atau gimana lah gitu ya caranya dia. Dari A ke B. Tapi pasti ada bedanya, nggak 100% benar gitu. Dan itu kalau menurut saya wajar gitu. Cuman kita sebagai leader ya atau kita sebagai karyawan, sebagai rekan kerja, sebagai atasan, kita juga harus memahami apa sih komunikasi itu gitu kan. Nah, komunikasi itu kan berarti ada yang memberi informasi, ada yang menerima informasi. Nah, kita memberikan informasi belum tentu yang menerima itu 100% memahami gitu kan. Nah, makanya ini kita juga harus paham kekurangan dari tiap komunikasi pasti ada, dan jenis komunikasi juga ada yang verbal, ada yang non verbal, ya kan. Mungkin lagi meeting kita bisa bahas ini, ada 4 poin misalnya ya. Tapi dari 4 poin itu harus ada penekanan. Nah, ini juga gaya bahasa gitu. Dia juga gaya bahasa ketika kita mementingkan dari 4 poin, misalkan ini penting sekali yang poin A misalkan. Kita ulangi berkali-kali poin A. Ketika berbicara, ketika menyampaikan, kita sampaikan ini A ini penting loh gitu. Kenapa penting? Contohnya bagaimana? Apa segala macam. Nah, ini gaya-gaya komunikasi yang memang seorang leader ya, seorang leader juga harus bisa. Mau dia punya bawahan atau sebatas misalnya spesialis ya, kalau spesialis biasanya nggak ada bawahan. Tapi bagaimana dia bisa meyakinkan lawan bicaranya untuk yakin dengan solusi yang saya bawa tuh bagus loh, gitu. Nah, kalau kita udah maksimalkan komunikasi dengan media yang kalau kata orang tuh kalau kita melakukan instruksi satu media aja nggak cukup ya. Apalagi sekarang ada media, ada WhatsApp ya, ada email ya, ada secara langsung bisa ya pokoknya macam-macam lah. Satu aja tuh dua nggak cukup gitu. Jadi berapa media harus dimainkan. Kemudian ketika kita berbicara atau memberikan instruksi, kita juga harus paham kondisi dari si lawan bicara.
gitu. Nah ini kan empatikal juga, empathic communication mungkin ya, bahasa kerennya empathic communication. Jadi kita nggak hanya apa namanya sibuk bicara gitu ya, berharap didengarkan, tapi kita justru memahami posisinya dia bagaimana nih. Kalau saya bicara sekarang bisa dipahami nggak? Atau ternyata dia lagi terburu-buru, dia lagi nggak fokus nih, dia lagi ada deadline atau segala macam, nggak bisa fokus. Ya udah, bisa aja kalau memang penting kita tarik dulu, gitu. Kamu lagi ngapain? Gitu. Kamu lagi ngapain? Kalau lagi ada hal yang nggak terlalu urgent, ayo ikut saya mau bicarakan sesuatu, gitu. Nah, penekanan-penekanan itu penting ya. Nah, kalau udah komunikasinya udah jalan, udah dilakukan semaksimal mungkin. Nah, ini kan tadi ada poin ketika udah direncanakan A, tapi dijalankannya kok B. Jadinya B Nah, gitu. iya. Berarti kan harus pengecekan, ya dong. Saya udah bicara nih, udah. Kamu udah paham belum? Paham. Oke, yang A ya, betul yang A. Oke, dia jalankan. Kita harus follow up gitu ya. Mungkin kalau nggak bisa tatap langsung, nggak bisa langsung datang, coba laporan ke saya gitu kan, secara berkala. Oh gini-gini Pak, oh bukan begitu caranya. Nah, penekanan lagi, gitu. Sampaikan lagi, bukan yang seperti itu maksud saya seperti gini-gini-gini, kamu kurangnya begini-begini. Nah, coba cek ke lapangan, coba. Itu satu yang lumrah ya, dijalankan ya. Apalagi kita hubungan sama orang dengan berbagai macam kondisi. Nah, kita maksimalkan. Nah, semakin sering kita berlatih, semakin banyak kita berinteraksi sama orang, ya insya Allah dari caranya akan ketahuan juga. Oh, kalau masih gini, itulah bedanya antara yang dia kerja sendiri atau kerja sama orang lain. Dia akan bisa memahami seperti itu. Tapi seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah, berarti kan tadi disampaikan ya, komunikasi itu adalah tentang apa pesan yang kita sampaikan itu dipahami. Itu Pak Daniel. Oh, iya. Bukan hanya tersampaikan itu ya. Tersampaikan belum tentu dipahami sesuai gitu kan. Nah, Betul. saya jadi ingat gini, kan topik kita secara spesifik yaitu employee assessment ya, employee assessment. Employee assessment saya jadi ingat Pak Dhani pernah beberapa waktu yang lalu bahwa di sana ada namanya personality, kepribadian, dan ini berpengaruh pada bagaimana kita nanti berkomunikasi. Yang gitu Pak Dhani ya? Ya. Ya, assessment itu kan salah satunya selain kompetensi adalah assessment pada personality. Nah, kira-kira seberapa besar sih dampak ya dengan semakin kita mengenali siapa teman kita, tim kita itu pada efektivitas komunikasi tadi ya seperti yang tadi dicontohkan tadi. Ya, kalau dilihat besarnya ya itu sangat besar ya kalau menurut saya ya. Karena tanpa asesmen yang tepat, kemudian kita melakukan tindakan, ya, itu kesalahan asesmennya dengan tindakannya itu bisa melenceng jauh gitu. Yang kita mau seperti ini ya. Dan menurut asesmen nih orangnya dominan nih, gitu kan. Kita bicaranya pelan-pelan, gitu kan. Kita rangkul dulu, ini gini loh, gini. Ya, ternyata enggak, gitu. Ternyata bukan orang dominan, gitu kan. Dia ngikut aja, gitu. Ternyata wah salah. Sangkain kita bisa lepas begitu aja. Ternyata, waduh, ternyata harus diarahin, gitu. Ini sebenarnya orangnya seperti apa nih? Nah, ini kan berarti penting ya memahami. Nah, terus ngomong-ngomong soal assessment, ya kalau sebenarnya yang lebih memahami profiling ini kan biasanya orang-orang yang background-nya psikologi ya. Gitu. Saya juga kalau diskusi sama orang psikologi ya, mungkin Mas Sulistyo lebih paham gitu ya. Teori-teorinya, kemudian kenapa si orang ini berperilaku demikian. Kita makanya harus dekat sama teman-teman yang memang ahli. Gitu. Kita coba assessment sendiri, kita coba, ternyata gagal. Nah itu kan berarti trial and error. Iya. Gitu. Nah, padahal kalau ada orang yang punya kapasitas
background pendidikan dan pengalaman dan segala macam, kita tinggal, "Pak, ini kok begini ya, Pak, ya?" Mm-mm. Gitu ya. "Kok orangnya begini ya? Ini sebenarnya cara saya, menindaklanjuti lebih baik seperti apa sih? Bicara saya seperti apa sih?" Gitu. Atau pakai tes assessment online atau apapun lah Mm-mm. yang memang itu disupport oleh terampil atau ahli yang mendidikannya, kita pakai cara itu. Dan akan sangat terlihat bedanya Mm-mm. antara, yang keluar dari ahlinya sama kita yang menerka-nerka gitu dan belajar ya. Ya, kalau dia bilang kan kalau tidak mau belajar ya harus menanggung, eee, kebodohannya gitu Kebutuhan. kan. Mau Mm. juga kayak gitu, kita nggak, bergerak berdasarkan ilmu, kita nggak bergerak berdasarkan ilmu, ya terima konsekuensinya kayak Mm-mm. gitu. Itu akan pasti ada. Nah, Baik. kalau saya bilang asesmen itu, luar biasa pentingnya. Kedua, jangan sok tahu. Mm-mm. Ketiga, ya kembalikan ke ahlinya Mm-mm. gitu. Makanya penting banget profiling karyawan ya, apalagi kalau misalkan HRD baru nih Mm-mm. masuk ke sebuah perusahaan, tanya dulu profilingnya seperti apa gitu. Yang umum-umum lah, rentang usia, pendidikan, kan, gitu. Karena itu Mm-mm. pasti berdampak ketika kita komunikasi. Kalau lebih spesifik lagi, halnya ya yang profiling yang marak digunakan DISC misalkan atau MBTI ya Mm. biar berikan udah umum ya. Kalau udah expert lagi ya udah, kasih datanya ke psikolog gitu ya, coba assessment, itu kan kelihatan lebih banyak lagi, deretan-deretannya. Motivasinya, bagaimana dia berinteraksi sama orang, gaya leadership-nya seperti apa, kemudian banyaklah Mm. itu cerita panjang gitu kalau assessment. Iya, Tapi balik lagi ya begitulah. iya, iya, itu Pak. Ya. Iya, dan sekarang alhamdulillah memang banyak ya, ada banyak lembaga yang menyediakan apa namanya layanan gitu ya untuk bisa membantu perusahaan melakukan asesmen ini. Saya sepakat nih dengan antum Pak Dhani ya bahwa ini masih terkait dengan pertanyaan pertama tadi ya. Ya, Komunikasi itu akan lebih efektif, jadi diterima lebih baik saat kita sudah bisa mengenali siapa sih lawan bicara kita gitu ya. Contohnya gini, contohnya kan ada salah satu personality itu adalah cara belajar gitu ya. Cara belajar itu ada visual, auditory, kinestetik gitu ya. Bagi orang yang visual, maka dia perlu ditambahkan dengan visualisasi kan gitu ya. Informasinya itu dalam bentuk visualisasi. Sehingga berbicara saja, verbal saja nggak cukup. Bagi yang auditory, verbal saja itu bisa jadi cukup. Ini kan salah satu contoh sederhana gitu ya. Saat kita menghadapi siapa yang kita ketahui personalitinya bagaimana, maka komunikasi kita akan bisa tersampaikan lebih baik, bisa diterima lebih baik. Berarti yang pertama komunikasi, kemudian bagaimana kita mengenali personalitinya tadi, terus yang ketiga supaya tidak menjadi dari A menjadi B tadi controlling ya Pak Dani tadi ya. Kita tetap harus melakukan controlling ya. Apakah masih tantangan on track nih, masih tetap ya, A atau sudah mulai melenceng gitu tadi ya. ya, Ini peran leader ini berarti ini. Peran atasannya juga harus terus secara rutin melakukan controlling gitu ya. betul. Baik, jazakallah khair. Untuk pertanyaan pertama dari Azata Jaya. Saya izin lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Pak Teten, PT Pasadena Cipta Persada. Pertanyaannya adalah bagaimana membangun SDM untuk tenaga marketing? Bagaimana membangun SDM untuk tenaga marketing yang tangguh dan berintegritas dan memahami semua aspek lapangan? Tangguh, berintegritas, dan memahami semua aspek di lapangan. Gimana nih membangun SDM seperti kriteria tadi Pak Dan? Saya penekanannya di yang menguasai apa, memahami semua aspek ya. Berarti Mm-mm. elemen api, tanah, angin, air semua harus dikuasai gitu ya. Masya Allah.
Apalagi nih Kembangkan. ngomongnya ngomongnya marketing ya, biasanya Mhm gitu. mhm. Marketing, bisa video editing ya, bisa voice Mhm over gitu, mhm. bisa apa lagi, bikin, graphic design ya, bikin Mmm, animasi juga, bisa bikin apa lagi, wah itu kan udah saya bilang, "Wah ini Superman," gitu Superman. ya, kita mau merekrut Mhm Superman ceritanya gitu ya. Nah, dari situ sebenarnya saya mau ngangkat gini ya, memang banyak perusahaan-perusahaan yang menganggap, "Wah, saya pengen meng-hire satu orang yang bisa segalanya." Waduh, kata saya, "Jangan, jangan meng-hire siapapun, kerja sendiri aja mhm dan cobain bagaimana bisa bekerja sendiri, melakukan semua hal." mhm Gitu. Kita akan apa, banyak terbatasan gitu ya. Jadi mhm kalau si owner atau si pengusaha punya pikiran, "Oh, saya pengen meng-hire, 1 orang yang bisa segalanya," ya tadi menguasai segala aspek. Wah, mhm luar biasa kan. mhm. Segala aspek, avatar HR ya kata Pak Yahya ya, avatar HR. Nah, Petara bisa air maksudnya. dipastikan itu akan sangat melelahkan. Pertama turnover tinggi, karena pasti akan susah mendapatkan orang yang seperti itu. Kalau, dapat orang seperti itu ya berarti beruntung ya, mana kita bisa retain, bisa mempertahankan karyawan yang tipikal seperti itu ya. Nah, biasanya orang-orang yang kita sebut generalis ya, bisa semua aspek tapi, bukan sebagai spesialis, Mmm, gitu. Ketika kita minta pendalaman, ini yang seperti ini gitu kan, dia nggak bisa dalami. Karena emang tipikal orang yang generalis. Nah, kita harus memahami keterbatasan-keterbatasan yang ada di usia gitu mhm ya, karena kan, pasti waktunya terbatas, dia nggak bisa menguasai segala aspek. Nah, kita harus, mulai memikirkan, mana aspek yang paling penting yang saat ini perusahaan butuhkan, gitu mhm kan. Nah, kita lihat, oke, sekarang yang dibutuhkan mungkin benar generalis, tapi akan ada saatnya, harus ada spesialis begitu kita udah jalanin produk, kita udah jalankan, apa namanya, bisnis proses yang, terus dinamis ya, terus mhm berkembang, oh berarti nanti akan ada. Berarti kan kita perlu generalis yang paham segalanya, tapi dia punya akses juga terhadap resource tadi kalau misalnya perlu mhm pendalaman. Nah, mhm itu satu hal dari sisi ke kepiawaian atau kemahiran mhm. aspek tadi. Pertama. Nah, kedua, tadi yang saya dengar itu tangguh Tangguh dan dan berintegritas. berintegritas, Mhm ya. mhm Tangguh ini yang agak susah. Kalau mhm tadi kita ngomongin, mencari generalis itu lebih banyak mungkin hard competence ya, mhm lebih banyak skill-skill yang, bisa dibilang, oh ini bisa terlihat ya. Tapi kalau ngomongin integritas dan tangguh, ya, mhm kita baru tahu setelah kita jalani, banyak mengalami cobaan atau banyak kita berikan amanah, baru kelihatan, ya, mhm baru kelihatan mhm tangguhnya, mhm seberapa besar dan integritasnya seberapa dalam. mhm Nah, sayangnya, ya ini menurut saya ya, ini, mhm saya minta pendapatnya, Mas Sulis juga. Kalau menurut saya, tangguh dan integritas itu didikan dari kecil, gitu. Tangguhan dan integritas ini yang harus dilatih dan dididik dari kecil. mhm Gimana dengan keluarganya, gimana dengan lingkungannya, apakah, ketika misalnya ya, beda halnya orang yang, ya mohon maaf, lahir dari orang kaya gitu ya, orang berada, mhm. tapi nanti pas lagi menjalankan, kerjaan ada hambatan dikit, ya memble. MJ. Beda sama halnya dari awal memang dia, kurang ya, Mhm tidak berkecukupan dan segala macam, tapi dia tidak kalah, ya Pak, tidak patah semangat gitu. mhm Dia berusaha terus berusaha terus. Nah, dari dua dua background yang berbeda seperti ini, itu akan kelihatan gitu, siapa yang akan lebih resilience, siapa yang akan lebih tangguh, gitu. Nah, kita mhm nggak akan tahu, kecuali dengan, cara ya kita misalkan interview, ya, kamu pengalaman hidup seperti apa, pencapaian-pencapaian apa yang bisa apa yang kamu udah usahakan mhm gitu kan. Nah, di interview itu kita akan kelihatan, oh ini kayaknya nih ya, ini akan lebih tangguh, dia akan, tahan banting gitu. Nah,
kita bisa kalau mau, cara yang lebih mudah kita cari orang yang seperti itu gitu tapi kita benar-benar cari gitu ya. Misalkan orang sales fokusnya cuma dia bisa, telaten ya, datangi, apa namanya, tokonya ya, visit sekali dia nggak dapat, penjualan langsung ya, hmm, visit kedua, visit ketiga, ini kan resilience nih, apa, hmm, gigih hmm, banget hmm, gitu. Ini tokonya dia percaya, punya punya potensi bisa menghasilkan omset yang besar. Dia percaya itu dia terus-terusan datang, akhirnya gol. Nah, sales kan seperti itu kan, hmm, itu yang kita butuhkan. betul. Pas pas udah dapet, belum tentu amanah kan, uangnya tiba-tiba nggak disetorin ke kantor gitu. Nah, ini kan akan ketahuan dengan beberapa kali trial gitu. Hmm, Beberapa trial, saya kasih, apa namanya, amanah misalkan, nah, ini nilainya hmm, berapa, 10.000 dulu gitu atau 100.000 dulu, oke bisa bagus. Tapi belum tentu ketika kita kasih amanah yang 1 juta dia bisa sama, karena kejadian hmm, kantor saya juga begitu ya. Waktu mau handle toko yang cuman berapa juta gitu, dia wah hmm, rajin gitu kan. Terus pas hmm, giliran, setoran yang harus di atas 50 juta tiba-tiba, "Loh ini kemana orangnya sore-sore kok nggak datang lagi?" Wah udah hmm, kabur. Ada orang-orang yang tergoda seperti itu gitu. hmm, Nah ini hmm, agak agak sulit kita, apa namanya, kita deteksi ya, kita akan tahu ketika sudah mengalaminya. Nah, terus tadi sempat bagaimana dong caranya, untuk membangun tadi kan, apa namanya, ada usaha nyata ya hmm, yang hmm, harus kita hmm, lakukan. Yang bisa kita lakukan mungkin latihan, latihan, dan latihan. hmm, Misalnya kalau secara fisik ya, secara fisik kalau di militer kan, saya pernah dengar di negara mana gitu ya, ada wajib militer gitu. Karena dia ngelihat anak-anak muda di negara itu memble-memble gitu, kayak hmm, nasi stroberi apalagi nasi apa tuh disebutnya. Sampai akhirnya dibikin wajib militer, semua anak muda gitu ya, militer latihan militer. Kalau namanya latihan militer itu kan udah, menantang mental fisik juga mental kan, dan fisik, gitu. iya. Itu Mhm, itu di apa tuh? Indonesia tuh Pak Tani. Saya lupa. Pernah itu yang Ya. ya 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 gimana ya, ya setengah matang, laki-laki Kalau setengah di matang. di perusahaan saya mengenal ya ada beberapa perusahaan yang di proses onboarding-nya itu ada juga pelatihan seperti itu ya, pelatihan seperti itu ada. Ya, mungkin secara seperti itu gitu. Nah kan kita Mhm, lihat, mhm, cuman gini kadang ya, saya juga nggak terlalu setuju dengan cara militer kalau ternyata dia ternyata kayak ospek-ospek zaman dulu kayak mhm, pengen senioritas, kamu junior, kamu harus nurut saya dengan bentak-bentak segala macam bla bla mhm, bla gitu kan. mhm, Bukan lagi melatih endurance misalkan lari, 5 keliling gitu ya. mhm, Coba besok 7 keliling, coba 10 keliling dan segala macam. Nah, itu kan berarti endurance kan, mhm, stamina dan segala macam. Itu saya lebih cocok di sana, bukan yang, wajib militer tapi yang wah cuman apa namanya, kencang doang kayak ospek gitu. iya Tapi senioritas, menurut saya itu bagus juga tuh Mas Sulis, mhm, cara satu, untuk ngecek ketahuan. Nah kalau integritas, saya pernah ada cerita dari salah satu admin di Depok, dia ngecek, dia ngetes adminnya, ya, dia ngetes admin. Kan biasanya setoran kasir ya, datang ke kasir, datang dan segala macamnya. Kepala adminnya dia iseng nitip ke nitip ke drivernya, "Saya mau setoran nih," dia lebihin 20.000, gitu. Dia kasih 20.000, gitu kan. Coba saya mhm, kasih setoran sama admin kan. Jadi itu hitung-hitung ada 3 waktu itu kebetulan lagi. Si A dia nggak balikin, gitu. Eee, si A nih, dia nggak dibalikin, gitu. Terus kalau si B, dia bilang, "Pak, ini kelebihan 20.000," gitu. mhm, Nah itu juga cara cara kita ngeses gitu, ini loh mhm, integritasnya nih, dari hal yang kecil aja. Iya, kayaknya waduh, udah maaf deh, gitu, kita
jelasin kompetensi dan segala macam bagus, tapi maaf, kita lihat ada beberapa hal nggak bisa cocok, kita ungkapin aja sebenarnya kemarin kita kasih 20.000 gitu. Mhm. Udah mohon maaf, so juga itu juga ketika, si karyawan ya merasa diawasi, karyawan merasa diawasi, dia gerak-geriknya itu, eee, ketahuan efek ketika di-audit kena, saya harus nanggung, karena pengawasan. Nah, ini pengawasan yang penting. Kalau tadi kan ketahuan tadi ngomongin fisik dan segala macamnya kan, kalau integritas ini bisa karena pengawasan. Ketika dia merasa diawasi, ya, ini harusnya apa istilahnya, eee, kalau ihsan itu yang merasa diawasi oleh Allah gitu, harusnya tanpa ada pengawasan dari audit, dari supervisor atau apa, dia kan harus memahami ya, saya diawasi sama Allah gitu. Iya, betul sekali. Berarti, eee, apa namanya, orang yang bertakwa dan beriman, Mhm, ya, kalau Allah itu pasti mengawasi setiap gerak-geriknya, itu mhm. insya Allah akan lebih Iya. berintegritas, gitu. Tapi Mhm, usaha kita tadi kan ngomongin bagaimana membangun. Nah, mhm, berarti kita juga di skala unit, departemen atau leader-nya atau, tim auditnya harus menekankan kalau kamu tuh diawasi, gitu. Kan mhm, kadang ada yang ditulis kan, "Di sini ada CCTV," gitu mhm. kan, 24 Iya, jam diawasi 24 gitu, jam. padahal cuma Mhm. tempelan doang tuh. Padahal cuma tempelan doang. Nah itu kayaknya tuh, eee, harus dibangun gitu, Anda tuh diawasi, Mhm, Anda tuh diawasi, jangan macem-macem. Terus juga untuk masalah legalnya juga sama gitu, ketika Anda di-hire anda punya komitmen, harus kontrak kerja ya, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh melakukan ini, nggak boleh mhm, larangannya jelas. Jadi ketika dia melaksanakan, dia pegang aturan-aturan dasar mhm, itu. Kalau mhm, kita nggak ada aturan dasar itu dan nggak menjelaskan, ini kamu SOP-nya seperti ini, kamu SOP sudah bisa dipastikan ya itu bisa tergoda. Yang tadi ya, dia ngambil uang, apa, dari toko gitu ya, dia nggak langsung setor, karena dia nggak tahu SOP-nya. Arahan-arahan dari pimpinan, pimpinan juga nggak pernah nanyain, eee, "Hari ini kamu mau bawa uang berapa?" Nggak pernah nanyain tuh, mhm, sehari, besok 2 hari, 3 hari, "Loh, ini kok nggak ada yang nanyain saya ya? Kayaknya kalau saya pakai dulu bisa nih." Nah, mhm, itu mhm. godaan setan pasti ada, Iya, gitu. iya. Makanya gimana caranya kita, untuk integritas ya, mengawasi, dan mengecek, kemudian memberikan arahan, ada SOP yang jelas, biar, tidak ada godaan-godaan setannya tuh, gitu. Kalaupun mau kita cek, kita tes ya, ini amanah ya yang saya berikan, tolong dijaga baik-baik ya, sampai nanti pas kita audit misalnya kita audit, ternyata ada selisih, masalah postingannya, oh ternyata kok kurang, ada selisih dan segala macam. Nah itu yang pastinya perlu bisa kita lakukan untuk ubah. Mmm, Masya Allah. Berarti ada, eee, secara manajemen ya, secara manajemen menerbitkan kebijakan, peraturan dari sisi perusahaan tadi, yang juga memberikan pemahaman, menjelaskan. Kemudian, nah ini juga penting nih ya bagi insyaallah kalau bagi para muslim itu kalau kita sudah terus diingetin ya bahwa Allah itu mengawasi kita gitu ya, melihat melihat kita terus gitu kan. Maka ini juga salah satu modal ya, Pak Dani berarti ya, untuk membangun integritas itu modalnya adalah ngingetin bahwa kita ini selalu diawasi. Bukan hanya CCTV, bukan hanya, bukan CCTV yang Lebih canggih mengawasi kita. lebih Iya, canggih daripada CCTV ya. iya betul. Entar Kalau tiba-tiba CCTV itu nggak boleh. apa tuh kita dikasih ya kan di hari akhir Mhm. dari Nah, kanan apa dari kiri gitu. iya, Wah, nggak ada yang luput dari kitab betul, ini gitu ya Allah, betul, betul. astagfirullahaladzim. Baru tuh Mhm, nyesal tuh di nah, situ tuh. mhm, mhm, mhm. Dan iya saya jadi ingat Pak Dani ya statement awal-awal kita ketemu Pak Dani ya, kalau kita itu kalau sudah banyak mengingatkan ketakwaan, ya kalau semua yang bekerja ini menjaga ketakwaan insyaallah integritas itu
ada masalah misalnya gitu ya. Karena Iya. sudah merasa apa, kesadaran gitu ya. Kita juga pasti nggak ingin zalim gitu kan. Kita memenuhi akad kita, memenuhi perjanjian yang kita sudah sepakati gitu ya. Itu untuk yang integriti. Nah, kalau yang tangguh ini saya ada sedikit pertanyaan nih, konsen nih Pak Dhani. Kalau memang untuk membangun ketangguhan tadi adalah kita dilibatkan di sedikit ujian ya di awal, dites, diikutkan, diberikan sedikit tantangan. Nah, apakah di sana kan berarti ada kemungkinan resiko ya yang dihadapi oleh perusahaan bisa melibatkan tadi resiko. Kalau tadi keuangan maka ada potensi loss misalkan. Kalau ini berhubungan dengan marketing atau penjualan juga ada resiko terhadap loss, gagalnya penjualan. Nah, kira-kira untuk mitigasi risiko di sini gimana nih Pak? Dhani ada tips apa yang bisa di-sharing malam hari ini? Iya. Ya kan ketika kita menentukan, oh kita butuh tambahan orang ya, Mhm, misalkan tadi sales tadi ya, mhm, kita tambahan sales. Targetnya udah jelas ya, kalau sales itu kan ya jualannya gitu. Jadi dengan target misalkan sekian, kita punya resiko kalau memilih sales yang salah ya, mhm, berarti nggak bisa nyampe di 101 M. mhm, Ketika kita melakukan assessment, oke, kita jabarin lagi nih, sebenarnya data sih penting ya, data yang penting. Oke, bagaimana caranya kita mencapai 1 M? Siapa market kita misalnya ya, misalnya toko retail, kelontongan gitu ya, dia biasa beli snack, biasa beli snack. Siapa dari sales ini yang memang lingkungan sudah paham betul dengan gaya di toko-toko kelontong ini, mhm, misalkan banyaknya Pak mhm, Haji atau mhm, mhm, Angkoh ya, atau Cici atau siapalah gitu mhm, ya. mhm, Nah, ini berarti cari orang yang paham nih, bagaimana bisa meng-handle. mhm, Biasanya tuh kalau misalkan kita sudah mengenal lebih jauh ya dengan pekerjaan, ya dengan pekerjaan atau dengan orang yang kita mau rekrut dalam untuk pekerjaan itu, kita akan lebih mudah tadi komunikasi resiko ya. mhm, Kita udah spesifik nih, lihat, oh kompetensinya ini, oh lingkungan bekerjanya seperti ini, oh tantangannya, dengan orang-orang seperti ini. Berarti mhm, kita merekrutnya orang-orang spesifik dengan kebutuhan itu. Ini yang pertama. Jadi berarti kan dari analisa pekerjaannya, nah mhm, analisa, tenaga tenaga kerja yang kita butuhkan. mhm, Kemudian interviewnya, ya kan, seleksinya nih. Seleksi mhm, administratif ya, kalau misalkan kita lihatnya kayaknya yang lebih cocok ini orang-orang yang memang background-nya harus 1 tahun atau 2 tahun di perusahaan yang sama gitu, FMCG juga ya. Belum tentu kita hire orang sales sales dari, pabrik mhm, sama dengan sales, distribusi produk yang sama gitu. Kalau sales pabrik itu hubungannya mungkin B2B iya, ya. nah, mhm, Dia ngomongin misalkan langsung ke, eee, apa namanya tuh, eksternal distributor, ya, lebih banyak mhm, distributor, misalkan ke mhm, distributor atau ke mitra bisnisnya gitu kan, cari-cari yang itu B2B, biasanya corporate ya, mhm, di gaya gitu kan, apa, ini banget lah, perlente banget lah gitu, gaya banget nih, kalau ngelihat tuh ini, sosoknya udah kelihatan ini mhm, banget nih, profesional gitu. Beda sama halnya kita meng-hire buat yang jualan langsung ke toko-toko gitu. Itu toko, kucel-kucel misalnya kecil-kecil itu kalau dia datang ke pasar-pasar mhm, gitu. Itu bukan mentingin penampilannya gitu, tapi mentingin, bagaimana dia bisa
meyakinkan, kok ini ada diskon nih kok 20% nih kok gitu, kok beli Mm-mm. dari saya bisa margin 20% nih gitu, daripada Mm-mm. di toko sebelah misalnya gitu kan, buat mancing jualan itu beda gitu. Makanya secara spesifik kita harus paham ini kondisi pekerjaannya orangnya seperti apa. Nah, pas interview kita cari orang kayak gitu. Kita coba tes. Artinya kan kalau saya interview itu biasanya behavior event interview gitu. Saya tanyakan, punya pengalaman nggak untuk atau apa pengalaman yang paling berkesan ketika Anda melakukan penjualan di pasar Mm. gitu. Misalnya. Orang yang udah pinter ngejawab ya, dia coba tuh dengan cara smart gitu. Apa itu? STAR. Ada tuh, ntar googling aja ya kalau yang mau belajar interview ya. STAR itu apa sih? Gitu. Nanti dia akan menjelaskan situasinya, dia akan menjelaskan Mm-mm. apanya tuh, STAR nih saya lupa deh. Oke, Ya, googling aja ya. Nah, situasi, itu akan melihat tas, resultnya begini. mm-mm. Apa tuh? Situasi, Iya, Pak. kemudian yang T-nya itu tas. Oh, tas. A ya. Mm. A itu, sebentar ya. Saya jadi lupa. R-nya result ya, R-nya result. Ya. Ada result. Nah, ketika kita minta dia menceritakan, dia menceritakan dengan baik, gini. Bagus juga Mm. nih, boleh juga nih kita coba, gitu kan. Kita coba tanya lagi. Mm. Gitu. Jadi, biarkan ketika interview, ini berarti kan ada teknik. Ya, teknik Mm. menginterview yang baik seperti apa. Biar keluar. Bukan cuma ngecek, Anda umurnya 34 tahun ya? Gitu. Anda Mm. lulusan SMA ya? Itu mah untuk ngecek biodata. Betul, betul. Bukan interview, bukan wawancara gitu. Kalau mau wawancara ya ciptakan diskusi, ciptakan apa namanya BI tadi Mm. ya, kita lihat reaksinya seperti apa. Dan kadang kita juga bisa foreplay ya, Mm. bisa pura-pura nih gitu. Kita lakukan penekanan dan dia cerita gini, kita langsung sampaikan nggak bisa begitu dong, gini, gitu kan, dijawab lagi. Mm. Nah, Mm. penekanan itu ketika interview itu kan memperlihatkan orang ini tangguh nggak nih, Yang dia pinter nggak enggak. berargumen, dia Mm. emosinya kepancing nggak nih. Mm. Nah, ini juga yang teknik interview yang kadang si interviewer nih harus bisa memainkan situasinya Mm. gitu interview. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ketika pelaksanaannya tadi kan udah sebelum masuk ya. Mm. Sebelum masuk ya. Nah, ketika masuk, biasanya kalau memang posisinya eee, memang terus-menerus ada, kan ada PKWT, ada PKWTT, Mm. kontrak dengan jangka waktu atau menuju karyawan tetap. Mm. Kita ngomongin aja semua jenis, apa namanya, kontrak atau karyawan tetap, itu pasti ada masa percobaan, ya. Kalau kalau kontrak itu mungkin, lebih spesifik, kita udah tahu keahliannya dia, kita kontrak 3 bulan, 5 bulan, selesai, Mm. gitu. Mau itu salah, kita milihnya, ya jalanin aja dulu, karena Iya, apa? betul. Ada resiko kalau putus tengah jalan kita harus bayar, Iya. gitu, ya kan? Mm. Kita harus bayar kekurangannya, ya kan udah kontrak saya 5 bulan, kok 2 bulan saya udah berhenti, gitu, alasannya apa dan segala macam. Ya udah terusin Mm. aja deh 5 bulan. Ya risiko kita gitu, salah sendiri merekrutnya nggak begini, gitu, nggak di-assessment dengan baik. Nah, artinya ketika kita, kontrak atau mempekerjakan yang bersangkutan, evaluasi, gitu. Jadi jangan cuma mikir, "Ah, ya rekrut aja, entar lah." Nggak bisa begitu, Mm. rugi berlipat-lipat. Coba-coba ya. Coba rugi berlipat-lipat. Mm. Makanya pas kita, cek misalkan menjadi karyawan tetap ya, karena ini, pekerjaannya terus-menerus ya. Mm. Kita lihat sebulan pertama, beri target, jangan didiemin. Kamu saya evaluasi, kehadiran Mm. kamu harus 100%. Misalkan karena, pekerjaannya pelayanan Mm. ya, 100% nggak bisa bolos-bolos. Ya mohon maaf nih kalau kamu bolos-bolos mungkin, bukan pekerja yang tepat Mm. gitu ya, kecuali memang force majeure ya, Mm. tiba-tiba ada musibah, ada segala macam.
Gitu. Terus yang resiko-resiko sebenarnya bisa kita mitigasi dengan planning yang tepat, ya, dengan, eee, benar-benar mengontrol ketika dilaksanakan dan ya terus, perbaikan. Sekarang gimana nih? Sifat dewa mantap, waduh. Oh, ini teman SMP saya Oh, kayaknya nih. Masya Allah, ketemu di sini ya. Pak Dewa. Masya Allah, siap. Jazakallah khair, Pak Dhani. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Namun saya izin menyapa dulu ya. Ada siapa sih yang hadir di sini? Ada banyak ya. Masya Allah, baik. Sobat Ziko, ya, jazakumullah khairan atas kehadirannya ya bergabung di live malam hari ini, Q&A. Silakan jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, kita membahas tentang manajemen sumber daya manusia. Nah, secara spesifik, pembahasan kita saat ini adalah berhubungan dengan employee assessment, asesmen karyawan. Bagaimana dampak dan aktivitasnya, manfaatnya terhadap pengembangan sumber daya manusia, terhadap kinerja perusahaan. Ya, silakan boleh ditulis di chat box. Saya akan sambil terus membacakan pertanyaan berikutnya ya, yang kita sudah kumpulkan ya dari Sobat Ziko. Yang tadi yang pertama dan kedua, sekarang yang ketiga nih Pak Dan. Izin bertanya Coach Dani dari siapa ini ya? Mas Irgi. Mas Irgi ya, Masya Allah. Rumah Quran Bundalia. Bagaimana solusinya agar memaksimalkan tenaga potensi pendidik nih? Nah, ini pendidik ini. Agar lembaga pendidikan yang saya kelola bisa lebih bermanfaat untuk sekitar. Memaksimalkan tenaga potensi pendidik agar lembaga pendidikan yang saya kelola bisa lebih bermanfaat untuk sekitar. Jazakallah khairan. Eee, ya sepengetahuan saya kalau pendidikan itu kan kalau pendidikan tinggi itu ada tridharma ya, terus kan ada pengabdian di masyarakat, ada pengajaran, kemudian ada penelitian itu kalau pendidikan tinggi ya, kalau SAS. Saya juga pernah pengalaman di SAS. Nah, eee eee, biasanya kan ada target, Hmm, penelitiannya harus berapa, yang buat nilai tadi, ya kan. Kemudian pengabdian pada masyarakatnya, ada cara-cara apa gitu, ada penelitian apa yang memang, melibatkan ke sana gitu hmm, kan. Nah, kemudian ada pengajaran ya. Nah, kalau kalau ngelihat dari apa, perusahaan atau organisasinya si penanya tadi Rumah Quran ya, ya, Rumah Quran Bundalia ya, Rumah Quran. Quran. Nah, ini, berarti kan ada bagian dakwah juga di situ kan. Ada bagian dakwah juga, gimana kita memperkenalkan, gimana kita lebih dekat sama Quran, gitu ya. Dan ini sebenarnya kan balik lagi ke tujuan, diadakannya, gitu. Kalau kita bisa memberikan motivasi kepada, tenaga pendidik ya, tenaga, pendidik Quran tadi misalkan ya, Hmm, hmm, jangan melihat dari sisi dunianya misalnya ya. hmm, hmm, Eee, jadi kita melihat amal jariahnya ketika kita memberikan, pengajaran Quran itu kan ya Masya Allah nanti akan cukupkan sama Allah, kan seperti hmm, itu. Kita banyak-banyak memberikan motivasi ke arah sana, ya. Kemudian bagaimana caranya untuk bermanfaat ke sekitar. Artinya kan lebih banyak murid atau lebih banyak dari masyarakat sekitar yang ikut program kita. hmm, Artinya kan teman-teman, pengajar ini bisa apa, memetik atau mengumpulkan tabungan-tabungan ini nanti di iya, akhirat kelak kan seperti iya, itu. betul. Ini kan artinya motivasi-motivasi yang kita harus bangun ya, bagaimana caranya. Nah, kalau ternyata, di awal kita berniat sudah lillahi ta'ala ya, kita akan, dengan sendirinya memaksimalkan ya Hmm, potensi-potensi yang ada. Kita akan bergerak sekreatif mungkin ya, sekreatif mungkin untuk menghadirkan tadi lebih banyak, masyarakat atau lebih banyak orang-orang yang masuk. Soal, tapi kan saya masih, menganggap ini sebagai maksiat saya gitu, sebagai cara saya menafkahi
anak istri saya gitu, misalkan kalau dia memang kepala keluarga. Ini nggak bisa dipungkiri, pasti ada terbersit di pikiran teman-teman, apalagi tadi rumah Quran gitu. Saya belum punya donatur tetap misalnya, ya. Saya belum punya donatur tetap. Jadi yang ikut andil di sini, ya, ngajar dan mengajarkan Quran dan segala macamnya, ini saya cuma bisa janji amal jariah gitu. Belum bisa berikan, kamu saya bayarnya segini ya, misalkan ya, selayaknya lah buat hidup ya, beli beras atau ganti ongkos atau segala macam. Ini yang harus dipikirkan juga kita sebagai pengelola, misalkan ya, kita berkaca sebagai pengelola, kita harus pikirkan juga semakin banyak masyarakat atau semakin banyak murid yang diajar di rumah Quran ini misalnya, kan si pendidik ini punya kewajiban mencari nafkah juga gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa memberikan apa namanya, sejumlah uang ya untuk mengganti ongkosnya dia atau untuk menghidupi anak istrinya dia misalkan, kita yang usahakan untuk mencari donatur gitu. Kita yang misalnya ya kita buatin iurannya atau apanya gitu, tapi sampaikan pada mereka ya, kalau wallahu alam, saya juga nggak tahu ilmunya ya, dalam mengajarkan Quran itu boleh nggak ditarif gitu atau bagaimana, saya belum nggak paham kalau ke arah sananya, itu mesti tanya ke ulama, mesti tanya yang ke yang paham muamalah kayak gitu. Tapi hal-hal yang manusiawi ini ya, mereka tetap butuh nafkah. Ini yang harus dipikirkan oleh teman-teman pengelola gitu. Ya. Jangan melulu ngomongin akhirat, ya kamu berarti nggak ikhlas gitu kan, wah itu udah langsung mengusujon, nggak boleh begitu. Kita nggak boleh memvonis orang itu ikhlas atau enggak, itu urusan hati ya, urusan Allah sama dia. Jadi yang penting kita usahakan, nah insya Allah ya tadi saya bilang, ketika kita udah lillahi ta'ala, kita udah maksimalkan baik dari pengelolanya sama si pendidiknya, berharap berharap balasan hanya pada Allah, tapi setiap posisi itu melakukan apa yang dia bisa lakukan untuk mensupport. Allah jalannya pasti ada. Apalagi ini rumah Quran, masya Allah. Iya. Masih dalam perlindungan. Jadi saya menangkapnya tadi, pengelola juga perlu berikhtiar ya, bagaimana agar apa yang menjadi kebutuhan bagi para pendidik gitu ya, dan juga tercukupi ini, sehingga para pendidik tadi bisa lebih maksimal kan itu ya. Ini yang terkait agar para pendidik lebih maksimal. Jadi pengelola yayasan lembaga memiliki peran gitu ya, peran yang lain ya, untuk mengusahakan bagaimana agar para pendidik juga tercukupi, seperti itulah ya Pak Dhani ya, tercukupi juga gitu ya. Memang pasti senang ini karyawan yayasan, pasti senang ini kalau saya ngomong iya, betul. waduh itu Pak susah Pak di yayasan kita Pak. Iya. Ini salah satu dinamika ya. Mas ya, ya ngomongin apa tuh? Coach, jangan dong buat kita para rempeyek. Oh sama dong, saya remah rengginang ini. Berarti carikan topping supaya remah rempeyek itu menjadi lebih nikmat dan enak. Carilah topping yang memang lebih enak gitu ya. Banyak belajar gitu ya, Pak. Nih. Cari pasangannya. Oh, cari pasangan. Ya kan enak kalau pecel sama rempeyek, ya kan pas tuh remah-remah rempeyek. Wah, Saya itu ya, kata kuncinya cari pasangan. ini Masya Allah. masih no comment apa gentleman atau apa nih? Oh, pecel itu ya, jadi pasangan pecel. Ya kan jadi pasangan, berarti no comment. Kalau udah kayak kan apa tuh? Saya lanjut ya Pak Dhani ya. Siap, Ini siap. ada pertanyaan ke 1, 2, 3, 4. Ini dari Supra ya, Supra Internasional Indonesia, Pak Aziz. Bandung nih, insya Allah ya, dari Bandung. Yang pertama, ada 2 pertanyaan dari yang disampaikan Pak Aziz. Yang pertama adalah, bagaimana cara untuk menerapkan value bekerja adalah ibadah
kepada semua karyawan. Nah, ini tentang value nih sekarang, Mbak Dan. Bagaimana sih cara kita bisa menerapkan value bekerja itu adalah ibadah? Ya. Jadi gini ya, ini tantangan kita ketika menjalankan, kita sebut saja corporate value-nya ya, gitu, nilai-nilai perusahaan. Ya, saya pernah baca salah satu buku is Lies Workplace kalau nggak salah, dan kebohongan dalam kerja. Ada jargon budaya perusahaan yang branding di luar kantor ya, itu terlihat wah mewah banget gitu ya, wah hebat banget nih perusahaan. Misalkan kalau ngomongin yang spiritual tadi ya, ngomongin bekerja adalah ibadah ya. Wah ini kayak banget nih, ya kan lagi ibadah. Ketika masuk ternyata pimpinannya aja nggak memperhatikan waktu sholat, ketika meeting lewat waktu sholat, ya kan. Ketika udah misalnya ya kesepakatan kita jam 5 pulang dong gitu, lewat dari jam 5 kok saya ditahan-tahan nih nggak boleh pulang dengan alasannya nggak jelas gitu, saya disuruh nungguin bos gitu. Nah ini yang susah itu adalah mempertahankan values dengan apa yang benar-benar terjadinya, realnya gitu. Jadi budaya perusahaan itu omong kosong kalau ketika kita melaksanakan hari ke harinya ya, pimpinannya itu nggak menjalankan value-nya itu gitu. Ngomongin kerja itu adalah ibadah ya, baik lagi gimana nih caranya kita mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gimana kita saat nasihat menasehati, gimana kita berdasar apa, memutuskan berdasarkan data ya, nggak cuma emosional ya, zolim dan segala macamnya. Ketika kita hitung-hitungan nggak ada ya tadi goror, nggak ada riba, nggak ada zolim kayak gitu-gitu. Nah ini yang susah itu adalah gimana caranya mengaplikasikan dalam sehari-hari gitu. Nah, kalau tadi ngomongin ibadahnya yang zahir ya, yang kelihatan sholat gitu, kemudian memberikan hak ya, sesuai dengan kesepakatan atau apa hal-hal lainnya gitu ya, pas lagi yang lagi ngomongin ketika waktu apa namanya kerja nggak boleh sholat duha. Itu bukan itu kan, makna ibadah kan bukan begitu. Ketika kita ibadah menggunakan waktu sebaik-baiknya ya, dan berniat untuk mengejar pahala, untuk apa namanya nafkah anak istri dan segala macam, itu kan juga nilai ibadah. Nah, ilmu ini juga yang harus kita terus menerus sampaikan gitu kan ke karyawan. Nah makanya kalau bisa memang kita undang tas tanya ya, cara berkala sebulan sekali kah, atau by Zoom ya kita buat sekali, atau secara berkala terus menerus menggali ilmu. Karena apa, di zaman fitnah sekarang ini kan banyak hal-hal yang kita nilai ibadah tapi ternyata bukan gitu. Nah ini gimana caranya satu perusahaan bisa sama-sama belajar, iya, belajar agama, belajar muamalah ya, memang secara syariat yang diarahkan oleh apa yang tersirat di Al-Quran dan hadits dan pemahaman para soleh terdahulu itu memang seperti itu. Nah, gimana caranya kita mengaplikasikan itu? Artinya semakin kita bertakwa, semakin kita belajar ilmu untuk bertakwa tersebut, ya insya Allah akan kelihatan sendirinya. Bagaimana caranya dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan gitu. Kalau ngomongin corporate value ya itu, mana caranya kamu melakukan dalam hari-hari. Penerapan sehari-hari ini, penekanannya adalah bagaimana menerapkan sehari-hari. Sama belajar agama. Berarti ini termasuk juga salah satunya adalah bagaimana para di level pimpinan juga memberikan contohnya.
Itu selesai. Iya, iya. Saya jadi ingat ini ada pernah dibahas di mana ya, di salah satu sosial media ya. Value-nya adalah integrity, ya, tapi faktanya ada banyak sekali kegiatan enggak banyak ya, ada beberapa kegiatan yang dicontohkan oleh para petingginya yang bertentangan dengan integritas tersebut. Nah, ini kan berarti nggak sesuai nih, apa yang tertulis menjadi corporate value dengan apa yang mereka praktekkan. Iya, sering itu begitu. Karena yang paling kelihatan ya ketika kita masuk ke kantor kan atasan kita. Mhm. Ya. Kalau atasan kita aja nggak mencerminkan value tadi, wah itu cuma omongan doang gitu. Hanya tulisan di Akhirnya ya, dinding ya, poster di dinding. iya. Akhirnya si karyawan mencontoh yang mana? Ini contoh yang tidak berintegritas tadi gitu. Ini contoh. Masya Allah. Jazakallahu khair Pak Dhani. Kita sudah, Masya Allah sudah jam 9 ya, sudah 1 jam berlalu. Berarti ini pertanyaan terakhir nih Insya Allah Pak Dhani ya. Siap. Masih dari Pak Aziz nih. Bagaimana mencari kandidat muslim yang profesional? Dalam hal ini, pemahaman cara beragamanya baik dan profesional secara keahliannya. Baik dari sisi agamanya, kemudian baik dari sisi keahliannya. Profesional juga. Dan profesional Ya, secara keahliannya dan pemahamannya secara beragama juga baiknya. Kira-kira gimana ya. tipsnya Pak Dhani? Praktis saja ya. Mhm, Saya bilang gini, nyari orang yang rajin sholat, enaknya di mana? Di di warung. masjid. Iya, pasti di masjid kan? Iya, cari yang masjid Nyari, sholat berjamaah gitu ya. iya, cari yang ke masjid, sholat berjamaah. Mhm, Sering-sering aja sholat di situ. Orang-orangnya sama-sama juga nggak nih? Kan bisa begitu kan? Jadi, saya ngelihatnya juga gini ya. Kadang kita eh, sebagai seorang manusia ya, pasti berkumpul pada orang-orang yang sama, mirip-mirip. Ya, mhm, yang punya kebutuhan sama kita. Kita manusiawi. Nah, eh, bisa jadi ketika kita udah tahu komunitasnya, udah tahu kelompoknya, tadi balik lagi ya, ketika mhm, kita merekrut, kita analisa dulu nih kebutuhannya seperti apa, gitu mhm, kan. Kalau mencari yang orang memang memahami agama dengan benar, berarti kan kita mencari di halaqah-halaqah, gitu kan. mhm, Cari ke tempat-tempat yang memang di situ tempatnya belajar agama, ya agama yang benar, ya. Bukan yang cuma kumpul-kumpul ya melakukan hal-hal yang mereka anggap ibadah, tapi pas ngelihat, "Lah mana nih nggak dalilnya nggak ada nih, mhm, kok bisa mhm, begini?" Gitu. Ya ya akan kelihatan lah. Jadi artinya ini kan balik lagi komunitas, mhm, kelompok-kelompoknya gitu. Berarti kan ketika kita menyasar ini kayak ini ilmu marketing ya, ini harusnya orang marketing juga ikutan diskusi. Ketika kita mentargetkan orang-orang yang kita udah tahu spesifik nih orangnya begini nih, cari kok mau di sana nih, kolam yang benar. Oke. Kita siapkan pancingan yang sesuai mmm, gitu. Nah oke, ini tipikal ya kalau misalkan kita nyari lamaran, apa nyari loker lowongan kerja, mhm, biasanya ada tulisan tuh, menjaga sholat 5 waktu, iya kan? mhm, Kemudian tidak merokok, mhm, iya. Itu udah kelihatan tuh, oh ini berarti nih lagi ngincer nih komunitas sunnah gitu, kan ya, komunitas mhm, salaf atau apa. Nah, itu biasanya begitu. Gitu. Jadi kita menyiapkan pancingannya ya, dan melihat kolam di mana nih yang paling tepat. Gitu. Ini mhm, langkah praktis sebenarnya seperti itu. Gitu. Kita kalau mau nyari yang pemahaman benar. Nah, kalau ngomongin dari profesional, berarti kan kompetensi. kompetensi ya betul, Ya, kompetensi kan. Ahli apa nih yang dicari? Nanti kita mencari lagi di kolam yang itu lagi. Kalau mhm, memang kolamnya kecil, kolamnya spesifik, ikannya juga spesifik gitu ya. Kita mancingnya juga udah tahu, ya kita akan lebih mudah gitu dapatnya mhm, sesuai sama yang kita butuhkan gitu. Kalau
Kalau saya sih praktisnya seperti itu. Nah, kayak misalkan di Oke. job portal. Job portal juga kan macam-macam, gitu. Nah, Mhm. kalau udah ngomongin, job portal berarti kan udah khalayak umum nih, bukan lagi Iya, ngomongin, betul. bukan lagi ngomongin komunitas. Nah, bahasa Mhm. kita juga harus disamakan, Betul. gitu. Kita nggak bisa nyebut, gender, nyebut, apa nih tadi, agama tertentu Agama, ya, iya betul. ya kan nggak bisa kayak begitu, gitu. Mhm, Nah, mhm, berarti tinggal, kita ngomongin seleksi profesionalnya, ya kompetensinya mhm, A, B, C, D, E. Nah, begitu, mhm. masuk lamaran-lamaran baru kita seleksi. Oh, Oke. ini, oh pas udah datang ngelihat, oh ini oke nih pemahaman Mhm, agamanya, coba mhm, kita tanya-tanya ya, di mana Allah misalkan. Ada loh saya pernah waktu pernah ngelamar itu ya, mhm. iseng-iseng ya, lamar ada tulisannya kayak gitu kan, di mana Allah gitu kan. Screening-nya seperti itu ya? Iya, itu kuesioner-kuesioner, eee, ketika kita diseleksi masuk ke situ, Mhm, ada bom gitu harus ngisi. Jadi ini banget ya, agama banget yang mhm. ditanya-tanya. Nah, Oke, itu juga bisa. Itu salah mhm, satu caranya juga buat kita menyeleksi kalau memang kita, belum tahu kolamnya di mana, ya, mhm, kita blast loker kita ke khalayak umum. Nah, nanti pancingan-pancingan tadi dengan cara seleksi-seleksi itu, mhm, gitu. Tapi biasanya kan zaman sekarang ya, apalagi ada AI, ya kalau secara online aja bisa tuh, gitu mhm, kan, di-capture, cari, jawabannya yang benar seperti apa, gitu. Langsung dijawab sendiri sama AI, pilih 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 pilih. Nah, berarti seleksi selanjutnya lagi, udah diseleksi, apa, pertanyaan-pertanyaan form itu, pas datang, ya kita tanya lagi. mhm, Kita lihat juga, kita ajak sholat misalkan, atau kita ajak apalah, apa, tahapan-tahapan tadi yang apa tadi, bahas bahas, karyawan gitu ya, bahas pemilihan karyawan itu yang kita jalankan juga gitu. Jadi HRD juga jangan kaku-kaku banget, karena kita bisa sesuaikan bahasa kita sama apa namanya, komunitas ke orang-orang mhm, yang memang kita anggap cocok nih, mhm. gitu. Kurang lebih Berarti gitu. Pak Dhani juga masuk ke kolam-kolam itu ya, di mana tempat yang mungkin menjadi tempatnya para profesional yang sekaligus juga, eee, Iya memiliki concern agama dengan baik gitu ya. Masuk ke iya, berapa kolam nih Mbak Fani ini? banyak. Banyak. Baik baik baik. Nah, jadi kan saya gini ya, saya tadi menangkap ya sekaligus dari yang dari awal tadi kan, yang yang diperlukan itu adalah bagaimana kita memahami ya, apa sih yang sebetulnya kita butuhkan gitu ya. Kebutuhan tentang, posisi yang sedang dicari itu kan berarti kan pekerjaannya. Itu apa yang dibutuhkan, apa yang memang sebetulnya dibutuhkan oleh perusahaan. Orangnya yang bagaimana, kemampuan yang bagaimana, termasuk ketangguhannya tadi itu ya, karakternya bagaimana, nah kita harus tahu betul apa yang kita butuhkan, kemudian kita mencari di kolam ya tadi ya, bahasa yang digunakan adalah kolam. Di mana di mana sih orang-orang ini, berada, di kolam mana mereka berada gitu ya, sehingga saat kita masuk ke sana, potensi kita mendapatkan kandidat yang, eee, tepat ya, yang sesuai itu bisa dengan, lebih mudah. Saya sepakat nih, jadi punya pengalaman juga tentang job portal tadi Mbak Dani ya. Kalau masuk ke job portal memang yang masuk ke aplikan yang masuk itu ya jadinya campur-campur gitu ya. Kita perlu effort untuk screening-nya jadinya lebih 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 banyak gitu ya, daripada saat kita sudah masuk ke kolam tadi ya, menyebar umpannya itu langsung ke kolam-kolam itu menjadi lebih lebih spesifik tuh. Baik. Iya. Ini kalau boleh sebut nih promosi dikit ya. Mhm, Ada komunitas misalnya HSI Ustadz Abdul Anoy, ya kan, PWMM Ustadz Erwandi, itu kan asatidz yang masya Allah gitu banyak mhm, ilmunya dan orang-orang itu banyak masuk ke situ. iya, Ini yang tadi siang apa kemarin ya, itu habis ngobrol sama HRD yayasan ini juga teman-teman di yayasan HSI Abdul Anoy juga masya Allah ini makin berkembang juga itu dan Masya Allah. dia mereka juga lagi Mhm,
lagi bangun divisi HRD-nya gitu. Kebetulan kemarin juga habis ngobrol sama beliau. Iya. Nah, ini enaknya berada di komunitas itu gitu. Artinya kita udah berada di kolam yang tepat ya. Orang-orang yang sama-sama talibul ilmi. Ketika menseleksi orang-orang profesional dari kolam ini kan lebih mudah Betul. gitu. Kalau kita punya akses ke pengelolanya, ya Pengelolanya ya. kita sampaikan, ini kebutuhan perusahaan saya nih seperti ini gitu, bisa dibantu nggak? Misalkan kita belas lokernya, boleh nggak nih belas lokernya gitu. Ini praktis loh gitu. Ini yang saya udah jalankan gitu. Oh, Dan Masya Allah. kita juga lagi kita juga lagi mikirin gimana caranya karena kan ini juga membangun ekonomi umat kan. Ekonomi, betul sekali. Iya. Iya. Dan Berarti kan yang bergabung di komunitas tadi juga banyak sekali kan, apalagi sekarang ya, berkembang besar sekali. masih idolanya ternyata di POMM tuh satu sama Mas Dias kan. Dia, Pak Ido, kemarin siapa lagi ya? Itu DPM-nya juga tuh, ada Pak Malvin juga. Ya. Banyak. Lagi komen lah, satu grup ternyata. Lagi safar, beliau lagi safar ke Pekanbaru. Masya Allah. Baik. Masya Allah. Ya, barangkali demikian ya Pak Dhani ya. Barulah waktu kita sudah di 9 lebih 17. Jazakallah khairan. Semoga apa yang kita bahas malam hari ini yang Pak Dhani juga sampaikan ya, sharing malam hari ini menjadi amal jariah ya bagi antum Pak Dhani. Amin. Dan Sobat Ziko, alhamdulillah kita sudah berada di akhir acara malam hari ini. Jazakumullah khairan bagi semuanya, antum semua yang sudah hadir berpartisipasi di sini, termasuk yang Mas Yahya tadi ya, remah-remah rempeyek tadi dan yang lainnya. Dan mohon maaf nggak bisa sebut satu. Juga bagi para Sobat Ziko yang sudah menyampaikan pertanyaannya, semoga apa yang disampaikan tadi diskusi malam hari ini menjawab. Nah, Ziyadah Consulting insya Allah sebagaimana yang sudah berjalan, gitu ya, kita ada sesi Q&A di Instagram seperti yang malam hari ini. Kemudian juga akan ada sesi yang lainnya, yaitu webinar. Insya Allah setiap hari Kamis ya, Kamis kita akan bergantian nih antara live di Instagram, juga nanti webinar di Zoom berarti ya. Nah, tentu saja ini metode yang berbeda. Kalau di Instagram seperti ini, kita hanya bersama narasumber nih yang bisa berinteraksi secara langsung, kecuali lewat chat box. Nah, di Zoom webinar itu akan berbeda, di mana Sobat Ziko yang hadir bisa langsung bertanya secara langsung nih kepada materi, juga nanti berdiskusi kepada peserta yang lainnya. Maka izinkan saya mengundang para Sobat Ziko, kita terhubung terus, simak terus itu ya, Ziyadah Consulting baik di Instagram, kami juga ada di LinkedIn, juga ada di Facebook, di YouTube, insya Allah di sana. Terus ya kita sebagaimana visi dan misi dari Ziyadah Consulting untuk mendukung para pengusaha Muslim untuk menjadi lebih profesional, menjadi pengusaha yang lebih besar, perusahaan lebih besar yang mengedepankan syariat, insya Allah. Baik, jazakumullah khairan atas semua partisipasinya Pak Dhani, terutama sebagai narasumber malam hari ini. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, insya Allah. Iya, Insya Allah. ketemu lagi insya Allah Pak Dhani ya. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usaha Muslim kuat untuk perekonomian umat. Ziyadah Consulting.